Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Amelia Putri dari kelas 5C Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan membahas proposal penelitian saya yang berjudul Keefektifan Metode Belajar Problem Based Learning berbasis online untuk berpikir kritis pada siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 11 Jakarta. Di bab pertama ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada subfokus dan fokus masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, dan yang keempat ada tujuan penelitian, serta yang terakhir ada manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Anak adalah titipan yang maha kuasa, sekaligus amanah yang harus kita jaga dan kita lindungi baik jasmaninya maupun rohaninya. Bukan hanya sekedar menjaganya, tetapi memberikan serta menyalurkan kebutuhannya, serta memberi hak agar anak tumbuh dengan baik dan maksimal baik secara psikisnya maupun fisiknya. Perlu diketahui, pada masa pembentukan karakter anak akan dimulai pada tahun pertama sampai tahun kelima sebagai masa anak usia dini, yang disebut sebagai masa The Golden Age, di mana masa ini adalah masa yang paling penting dalam perkembangan segala aspek mulai dari kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Dan emosi mulai tidak stabil dibentuk pada masa ini. Pada masa ini pula terjadi pematangan fungsi fisik dan psikis sehingga anak dapat siap merespon dan mengaktualisasikan serta mengaplikasikan terhadap perkembangan pada perilakunya dalam kegiatan kesehariannya. Model pembelajaran ini merupakan model yang memfasilitasi siswa untuk memecahkan atau menemukan masalah dalam situasi yang kompleks. Model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode mengajar dengan fokus belajar pemecahan masalah yang nyata, proses yang mengantarkan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan berkelompok, diskusi, umpan balik antar siswa yang berfungsi untuk penyelidikan laporan akhir. Fokus dan subfokus. Fokus dari penelitian ini adalah efektifnya metode problem-based learning untuk digunakan di masa pandemi demi meningkatkan fokus belajar anak. Sementara fokus penelitian saya ini adalah media yang dipakai berupa video animasi ataupun video yang diambil dari media sosial yang berupa fakta. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan mengangkat dan mengkaji permasalahan dari penelitian tersebut. Yang pertama, ada apa peran orang tua dan guru untuk membentuk karakter siswa pada masa Golden Age di masa sekarang dengan bantuan media sosial di era global ini. Yang kedua, metode apa yang tepat bagi seorang guru untuk menuntut anak berpikir kritis serta dapat membawa anak dalam suasana belajar yang menarik namun tetap kondusif dan efektif. Yang terakhir atau yang ketiga, sebutkan bagian dari kelebihan maupun kekurangan yang ada pada metode tersebut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi para orang tua dan guru dalam membentuk karakter siswa yang sedang berada di fase Golden Age menggunakan media sosial dengan situs yang bermanfaat dan menanamkan nilai positif pada anak. Yang kedua, untuk memberitahu bahwa metode problem-based learning dengan dibantu media online adalah metode belajar yang tepat bagi anak untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir ini, untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari metode ini agar guru dapat mengantisipasi segala kendala yang terjadi di dalam kelas. Hasil penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan sebagai berikut. Dapat memberikan dan menambah pengetahuan baru serta sebagai penjelasan atas pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak untuk membentuk karakteristik anak yang dapat bersaing dengan anak lainnya di masa sekarang atau di era global ini. Selanjutnya, secara akademik, metode problem-based learning adalah metode yang tepat bagi guru untuk mengharuskan anak kreatif dalam proses pembelajaran dan dapat menimbulkan rasa ingin tahu lebih dalam lagi terhadap pelajaran. Selanjutnya, kita akan beralih ke bab 2. Di mana bab kedua ini ada 2 subbab. Yang pertama adalah kajian teori dan yang kedua adalah penelitian yang relevan. Latar belakang teori.
Kemajuan globalisasi semakin melaju dan tanpa diiringi dengan kemajuan pola pikir dari sumber daya manusia membuat permasalahan yang sulit terkendali. Dan salah satu dari permasalahan ini adalah permasalahan pada moral anak. Saat ini masalah moral menjadi permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Harus ada solusi dari pemecahan masalah tersebut. Maka dari itu, pemerintah siap tanggap dengan masalah ini sehingga dibentuk program yang bernama pendidikan karakter, yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Problem Based Learning atau PBL ini merupakan salah satu metode belajar yang menggunakan salah satu masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode ini juga berfokus dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di setiap harinya. Peserta didik kini tidak lagi diberikan banyak materi belajar dengan cara satu arah seperti dalam metode pembelajaran konvensional pada umumnya. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. Dalam metode Problem Based Learning ini atau PBL, peserta didik dapat diberikan suatu masalah yang ada dan kemudian membentuk kelompok terdiri atas 4-8 orang dalam satu kelompok. Kemudian, mereka akan berusaha mencari solusi dan jalan keluar atas masalah tersebut. Dan untuk mencari solusi, mereka diharapkan aktif dalam menggali informasi dari berbagai sumber. Secara lebih jelasnya lagi, berikut proyek DUI Like UI 2002 mengemukakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam metode belajar problem based learning, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi suatu masalah, yang kedua ada menganalisis masalah dengan seksama, yang ketiga menjelaskan dengan sistematik, yang keempat mengidentifikasi pengetahuan, yang kelima, identifikasi dari pengetahuan yang telah diketahui. Yang keenam, penentuan sumber pembelajaran. Yang ketujuh, identifikasi pengetahuan baru. Yang kedelapan, sintesis pengetahuan lama dan baru untuk diterapkan pada masalah tersebut. Dan yang kesembilan, pengulangan kegiatan. Serta yang terakhir atau yang ke-10 ini menyimpulkan hal yang tidak dipelajari. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami serta memecahkan masalah yang diajukan guru dalam proses pembelajaran, dibantu dengan berbagai media pembelajaran yang menunjang metode ini untuk efektif dipakai di dalam kelas. Dengan demikian, untuk ditemukan kelebihan maupun kekurangan dari metode ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan tersebut meliputi kelebihan memacu serta menantang kemampuan yang dimiliki siswa, hendak memberikan pengetahuan untuk menemukan informasi baru. Yang kedua, meningkatkan aktivitas serta motivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dan mentransfer informasi baru ke siswa lainnya untuk memahami masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus menggali informasi dari berbagai sumber. Yang kelima atau yang terakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata, menurut Sanjaya 2007. Serta kekurangan terletak pada jika siswa tidak memiliki niat atau tidak memiliki kepercayaan diri bahwa masalah yang sedang dipelajari sulit dan tidak dapat dipecahkan, maka siswa akan sulit untuk mencoba. Yang kedua, dan sebagian siswa beranggapan tidak semua masalah dapat terpecahkan karena siswa hanya berusaha memecahkan masalah sesuai yang ingin ia pelajari. Penelitian yang relevan, di mana subbab tersebut menjelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang saya ambil. Terdapat 3 penelitian. Yang pertama ada Surya Aziz Perdana yang berjudul penggunaan metode problem based learning berbantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Persamaan penelitian ini saya teliti terletak pada metode problem based learning, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada audiovisual. Yang kedua, Setiorini yang berjudul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP
Persamaan penelitian yang saya teliti terletak pada model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta perbedaannya terletak pada siswa SMP. Yang ketiga, Elsa Puji Juwita dan kawan-kawan. Peran media sosial bagi gaya hidup siswa SMA. Dari penelitian tersebut terdapat adapun persamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu peran media online. Dan perbedaan penelitian ini terletak pada gaya hidup siswa SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa lingkungan serta peran orang tua dan guru adalah faktor utama untuk pembentukan karakter anak sehingga anak dapat percaya diri dalam menggunakan media sosial sebagai acuan belajar dan bahan memperluas pola pikir agar mampu bersaing di kancah internasional. Beberapa peneliti atau penulis beropini bahwa metode problem-based learning sangat tepat digunakan untuk anak sekolah dasar karena menunjang anak tersebut dalam berpikir kritis. Selanjutnya, kita beralih ke bab 3, di mana metodologi penelitian dengan sub pembahasan sebagai berikut. A. Alur penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Latar penelitian. D. Metode dan prosedur penelitian. E. Peran peneliti. F. Data dan sumber data. G. Teknik dan prosedur pengumpulan. H. Teknik analisis data. Alur penelitian. Alur penelitian dalam penulisan ini menjelaskan tentang tahapan dan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dan saya akan melakukan yang pertama, mencari sekolah yang tepat yang menggunakan metode tersebut dalam kelas. Selanjutnya, saya akan mewawancarai terhadap guru yang menerapkan metode problem-based learning ini. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan data berupa kuesioner atau wawancara guru kelas ataupun guru bidang studi tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. B. Tempat dan waktu penelitian. Jika tidak ada halangan, penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Serdang 11 Pagi, Jakarta Pusat pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April dan kegiatan ini saya akan lakukan pengajuan judul dan pengerjaan bab 1 sampai bab 2, bab 3 di bulan Januari. Yang kedua, wawancara dengan narasumber di bulan Februari. Pengumpulan data di bulan Maret, serta pengolahan data beserta kesimpulan di bulan April. Latar penelitian. Saya akan melaksanakan penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri Serdang 11 Pagi. Saya akan menetapkan sekolah tersebut untuk diteliti karena ingin mengetahui perubahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dan apakah metode yang dipilih untuk diteliti ini digunakan pada saat pandemi atau tidak. Jika tidak, guru menggunakan metode apa untuk pengajaran di kelasnya masing-masing secara daring atau online. Metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain penelitian eksperimen kuasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning dalam kelas terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Contoh atau desain yang saya ambil atau gunakan dalam penelitian ini adalah mencari solusi dalam suatu masalah. Dalam desain ini, kelompok akan dipilih secara random. Kelompok akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama dengan eksperimen dan satu lagi dengan kelompok kontrol. Peran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen dan pengumpulan data. Keuntungan yang dapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek akan lebih tanggap dengan kehadiran peneliti. Peneliti dapat menyesuaikan diri dengan settingan penelitian. Keputusan yang diambil peneliti dapat diputuskan dengan lebih cepat dan terarah.
Demikian juga informasi dapat diperoleh melalui sikap dengan cara informan dalam memberikan informasi. Teknik dan prosedur pengumpulan. Teknik dan prosedur yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada wawancara. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara akurat langsung dari narasumber. Mengingat pandemi COVID-19, wawancara akan saya lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan lainnya demi memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, ada observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan secara langsung oleh saya sendiri untuk mengetahui proses penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan observasi non-partisipasif atau pengamatan yang biasa, yang berarti pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan sebagai pengamat kegiatan pembelajaran, atau bisa saya akan join atau bergabung dengan kelas online kelas tersebut untuk mengamati kegiatan belajar dan mengajar mereka setiap harinya. Yang ketiga, ada dokumentasi. Peneliti butuh dokumentasi pada saat model pembelajaran ini yang dilakukan dalam kelas, baik berupa foto atau bentuk file, soal, dan lain semacamnya. Nah, saya akan menggunakan dokumentasi secara virtual juga, jadi saya akan masuk atau bergabung dalam kelas online mereka, dan saya akan screenshot atau tangkapan layar sebagai bukti bahwa saya masuk dan join ke kelas mereka tersebut. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman. Interaktif proses analisis data dalam penelitian ini mengandung 3 komponen. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga, verifikasi langkah. Sekian proposal yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.